Hari ini kita akan lanjutkan Q&A kita atas webinar merancang training yang komprehensif yang sejalan dengan tujuan perusahaan ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel Antonia Dwi Woro. Apa bedanya right mindset atau pola pikir yang benar dengan zona nyaman? Tentu berbeda. Pola pikir yang benar adalah kita mendesain pikiran-pikiran kita dengan meningkatkan segala sumber daya yang ada di dalam dirinya kita. Mulai dari pengetahuannya kita, bagaimana kita meningkatkan pengetahuan terus menerus, bagaimana kita meningkatkan komunikasi kita dengan lebih baik dan lebih baik, terus bagaimana kita juga melatih cara berkomunikasi kita sehingga makin mudah bisa mempengaruhi orang lain, bisa bicara dengan asertif, dan juga bicara kita dengan storytelling, yaitu dimana kita berbicara dengan cara seperti bercerita, namun tetap harus menggunakan data. Dan tak lupa itu harus dilatih, dan dilatih. Nah, right mindset ini, pola pikir yang benar ini, sisi yang keduanya adalah tentunya harus killing atau bunuh internal teroris kita. Salah satu dan salah banyaknya adalah kita mudah mengeluh, kita sering berburuk sangka sama orang, kita sering merasa tidak mampu, kita sering merasa tidak bisa, terus kita merasa bahwa aduh kok waktunya nggak cukup ya, dan rasanya yang punya masalah cuma aku loh. Nah, itu semua adalah individu atau personal teroris yang kita miliki, dan itu harus dihilangkan. Caranya gimana? Caranya adalah merubah kata-kata negatif kita menjadi kata positif, sehingga settinglah ke dalam mindsetnya kita, ke dalam pikirannya kita, dan akhirnya mendesain perilakunya kita positif. Jadi bukan hanya berpikir positif saja, tetapi juga setting kata-kata yang positif, yang tadi internal teroris tadi diganti menjadi kata positif, masukkan ke dalam servernya kita, dan perilaku kita menjadi berubah. Itulah proses memiliki pola pikir yang benar. Sementara zona nyaman adalah mereka yang sudah merasa aku udah gak perlu bertumbuh, aku sudah enak seperti ini, kenapa aku harus belajar lagi, kenapa aku harus meningkatkan keterampilan aku lagi, kenapa aku harus menaikkan KPI saya. KPI saya selalu tercapai, target saya selalu tercapai 100%, 125%, dan saya nggak harus lebih baik lagi. Itulah yang disebut zona nyaman. Ingat, kalau kita berada di zona nyaman, kita akan tertinggal karena perubahan itu berjalan begitu cepat dan didukung oleh teknologi, di mana teknologi bergeraknya secara eksponensial. Jadi buat teman-teman yang merasa berada di zona nyaman, hati-hati. Kenapa? Karena kita perlu bertumbuh, karena kita perlu meningkatkan sumber daya kita. Kita nggak bisa bilang saya saat ini adalah tempat yang pas dan nyaman buat saya, karena bisa jadi 5 tahun ke depan posisi dan jabatan itu nggak ada loh. Nah, referensi training untuk membentuk pola pikir yang benar adalah dengan training Becoming Great People. Di Karindo sendiri ada judul itu, di mana di dalamnya mengenai bagaimana kita bekerja dengan THR konsep. Bekerjanya dimulai dengan hati.
Kenapa dimulai dengan hati? Karena kita melakukannya dengan tulus dan kemudian menggunakan THR agar kita bisa bertanggung jawab, kita punya integritas, dan kita terus-menerus meningkatkan kemampuan diri kita sendiri sehingga kita mampu meningkatkan kompetensi kita. Nah, kemudian terus-menerus kita R-nya meningkatkan relasi, dan yang pastinya karena tadi logonya hati, maka kita bicaranya selalu menjadi subjek. Perilaku kita selalu menjadi subjek, bukan menjadi objek, yaitu perilaku di mana bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, bukan dia menjadi korban, menjadi objek. Kalau dia menjadi korban, maka dia akan menangis, berkeluh kesah, sehari itu rasanya kiamat. Nah, di dalam training ini diajarkan agar kita bertanggung jawab terhadap perilaku kita dan kita menjadi perilaku subjek. Artinya kita selalu cari cara, selalu ada solusi, selalu ada alternatif-alternatif lain. Nah, kemudian kita juga selalu dibungkus dengan apa? 3 magic word. Selalu berbicara terima kasih jika atas pertolongan orang lain dan meminta maaf jika kita salah. Jangan lupa kita juga selalu menyapa kepada siapapun yang bertemu dengan kita. Itu baru sesi yang pertama. Sesi berikutnya kita diajarkan mengenai pentingnya karakter. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana kita berkomunikasi yang baik. Nah, sehingga tidak menyakiti orang lain. Nah, itulah bagian-bagian daripada pelatihan Becoming Great People. Bagaimana menjadi manusia unggul. Semoga membantu, Pak. Karyawan yang demotivasi adalah karyawan yang memang sudah nggak bergairah dalam bekerja. Terlihat dari keseharian mereka. Mereka sudah mulai indisipliner, sudah mulai mencari cara untuk tidak masuk, yaitu dengan berbagai macam alasan. Kemudian kalaupun ada dia hadir di kantor, dia berusaha untuk mencari cara untuk mengganggu temannya, atau dia tidak melakukan apapun, dan nampak dari semangatnya itu dia tidak terlihat. Sementara kalau orang yang butuh latihan adalah mereka yang bekerja, terkadang mereka belum mampu melakukan pekerjaannya, bisa jadi salah-salah terus, tapi dia masih semangat dan dia keingintahuannya sangat tinggi. Ketika keingin di mana dia mulai gimana sih, dia tanya ke kiri, dia tanya ke kanan, dia tanya ke atasan, tapi itu membantu dia menjadi lebih tahu, walaupun belum tentu sekitarnya akan memberikan jawaban. Dan yang terutama kalau dia bertemu dengan karyawan yang dimotivasi, itu akan dipengaruhi menjadi hal-hal yang kurang pas, seperti udahlah nggak usah dikerjakan, ngapain juga kamu, udah nggak ngerti, misalnya seperti itu. Jadi berbeda antara karyawan demotivasi dan karyawan yang perlu pelatihan. Saya ulang ya, karyawan yang demotivasi mulai dari perilakunya, indisipliner, mengganggu orang lain, atau dia tidak mengerjakan pekerjaannya sesuai tepat waktu, ada selalu alasan untuk tidak masuk. Dan mungkin dia juga sebagai problem maker di dalam lingkungan pekerjaan. Tetapi kalau karyawan yang membutuhkan training, dia adalah karyawan yang bisa jadi di dalam pekerjaannya dia kurang tahu. Sehingga bukannya dia tidak selesai dalam melakukan pekerjaan, namun dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dia bertanya ke sekitarnya, dia bertanya ke teman-temannya, bisa jadi dia tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya pekerjaan dia tidak selesai. Nah, itu terlihat daripada semangat dia. Ketika dia mulai bertanya, terus kemudian ketika dia mulai pengen tahu dari sekitarnya, dari temennya, dan juga bagaimana semangat dia masih terlihat, dan dia selalu juga mencoba melakukannya lebih baik. Atau juga kadang ada juga karyawan yang perlu pelatihan, dia mau bertanya malu. Karena apa? Karena percaya dirinya rendah. Nah, itu yang membedakan. Jadi perilaku dia di kantor
itu membedakan sekali antara karyawan yang mau training atau yang mau meningkatkan pengetahuan dan karyawan yang demotivasi. Tidak dapat dipungkiri di dalam organisasi itu ada like and dislike. Kita buka sedikit mengenai kompetensi. Kompetensi terdiri dari pengetahuan, skill, dan attitude. Nah, biasanya seseorang akan mencari orang lain yang perilakunya sama atau yang membuat dia nyaman. Ya, ini dulu yang harus dipahami biasanya. Nah, apakah itu atasan kita ataukah dia senior kita, maka dia akan mencari yang perilakunya minimal sama atau membuat dia nyaman. Sehingga muncul like dislike. Untuk menghindari ini, maka kita bisa menggunakan performance base. Kalau kita menggunakan performance base di mana mereka yang memiliki KPI atau hasil yang benar dan baik, lebih baik dari siapapun, berturut-turut selama sekian periode, dia berkenan untuk dipromosikan. Nah, bisa jadi term and conditionnya, requirement-nya bertambah. Nggak hanya dia capai target misalnya 200% 3 tahun berturut-turut atau 5 tahun berturut-turut, maka dia layak dipromosikan. Atau kalau di operasional dia tidak pernah salah, terus dia selalu melakukan operasional proses yang semakin baik terbukti dengan karya yang dilakukan dan terdokumentasi dengan operasional prosesnya semakin excellent, maka dia mampu dipromosikan. Nah, ini yang harus kita terapkan sebagai direktur atau sebagai leader. Buatlah work process, buatlah dokumentasi dalam melakukan KPI, dalam melakukan coaching, dalam membuat proses-proses yang membuat semua orang semakin baik. Nah, semua itu wajib didokumentasikan, semua itu wajib dilihat, sehingga kita bisa bilang, hai Antonia, selama 4 tahun Anda baik, tapi ada tahun kedua Anda minus. Sehingga yang kita promosikan adalah Anton selama 4 tahun berturut-turut dia memberikan yang terbaik. Jadi itu dapat dipertanggungjawabkan dan semua orang happy. Karena apa? Karena secara data dia layak mendapat promosi tersebut. Demikian Q&A yang episode yang kedua. Nanti kita akan bahas di episode berikutnya untuk pertanyaan-pertanyaan lain. Terima kasih semuanya. Salam.